Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada sesi kali ini kita akan melakukan uji validitas menggunakan Microsoft Excel yang nanti akan kita komparasikan hasilnya ya dengan menggunakan SPSS. Jadi kali ini nanti kita akan langsung melakukan uji validitas dengan menggunakan dua aplikasi sekaligus. Nah, seperti data pada video sebelumnya, bahwa di sini kita sudah mempunyai data yang hasil koreksi. Maka teman-teman semuanya, data hasil koreksi ini nanti teman-teman semuanya siapkan gitu ya. Kemudian kita copy secara keseluruhan ya, dari soal 1 sampai 20 dan 40 jawaban siswa termasuk total nilai yang didapatkan. Nah, setelah ini kita copy ya, kita buat sheet baru di sebelah kanannya dengan judul validitas. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk melakukan uji validitasnya. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini teman-teman semuanya, kita tinggal paste saja setelah teman-teman buatkan apa ya istilahnya ya, kolom begitu ya. Kolom untuk analisis ini tadi, silahkan di paste di sini ya. Paste-nya adalah dengan menggunakan paste value ya. Jadi jangan hanya paste biasa atau menggunakan Ctrl V biasa, tapi gunakan paste value sehingga data yang muncul nanti adalah data angka yang diminta begitu. Nah, setelah di paste seperti ini, maka kita punya data mulai dari soal nomor 1 sampai 20 berikut dengan total nilainya. Nah, sekarang sebelum kita melakukan uji validitas, di sini kita perlu ketahui bahwa untuk melakukan uji validitas, kita harus menggunakan ya atau membutuhkan data-data seperti adalah R-tabel, R-hitung ya, terus nanti juga hasilnya akan menghasilkan status dan juga jumlah soal yang validnya. Nah, maka di sini salah satu yang kita butuhkan adalah R-tabelnya. Nah, di sini sudah ada teman-teman semuanya R-tabel yang sudah saya R-hitung ya. R-tabel ya, R-tabel yang sudah saya siapkan begitu. Nah, di sini namun baru baru untuk yang satu item gitu ya, atau dengan jumlah responden satu begitu. Padahal di sini kan jumlah responden kita ada 40 ya. Jadi DF di sini adalah jumlah responden yang kita butuhkan gitu ya, atau yang kita gunakan. Maka di sini teman-teman jika ingin membuat R-tabel ya, R-tabel dan juga T-tabel di dalam Excel, berikut saya sampaikan rumusnya. Nah, untuk menentukan R-tabel, kita harus menghitung dulu T-tabelnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, untuk rumus T-tabel kita bisa menggunakan rumus ya, ini saya ulangi aja ya. Saya ulangi, saya hapus saja. Nah, rumusnya adalah semuanya ya. Nah, rumusnya adalah TINP ya. TINP buka kurung ya. Buka kurung. Di sini adalah probability-nya. Probability-nya kita karena ini menggunakan 0,05 maka kita cukup langsung klik di sini ya. Jadi di sini ada Z4. Nah, Z4 di sini teman-teman semuanya, karena nanti data ini akan kita tarik ke bawah, maka ini harus kita kunci terlebih dahulu ya. Menggunakannya apa? Menggunakan F4 ya. Teman-teman silahkan bisa klik F4 di keyboardnya masing-masing ya. Nah, sehingga di sini sudah muncul simbol dolar-dolar ya. Ini artinya adalah terkunci ya dia, atau istilah kerennya adalah absolute gitu ya. Jadi dia sudah dikunci di sana sehingga ketika kita tarik dia tidak akan bergerak ke kanan ataupun ke kiri, tetap di 0,5 itu tadi. Kemudian titik koma ya teman-teman semuanya. Kemudian karena ini adalah dengan jumlah responden 1 ya, maka kita klik di 1. Nah, untuk yang satunya tidak perlu kita kunci karena ini nanti akan kita tarik ke bawah ya, sehingga dia akan otomatis menyesuaikan jumlah ya. DF-nya ini akan menyesuaikan jumlah ketika kita tarik sehingga perhitungannya menjadi otomatis. Nah, selesai itu kemudian kita enter ya, muncul 12,706 ya. Dan sekarang kita lanjutkan untuk melakukan perhitungan untuk yang R-tabelnya atau membuat data R-tabelnya.
Nah, untuk membuat data R tabelnya ini tadi, kita menggunakan rumus ya. Yang pertama adalah kita menggunakan sama dengan ya, sama dengan, kemudian kita pilih di sini adalah T tabelnya ya. T tabel, kemudian kita bagi ya. Kita bagi dan ini tidak absolut ya, karena nanti data T tabelnya akan berubah sesuai dengan jumlah DF-nya begitu. Dibagi, kemudian ada rumusnya adalah SQRT ya. SQRT, kemudian buka kurung ya. Buka kurung, kemudian kita klik di bagian DF1-nya. Nah, karena ini kan DF1-nya ketutupan rumus ya. Ketutupan rumus, ini kita zoom juga masih sama gitu ya. Nah, nggak bisa diklik kan. Sehingga kita kliknya di DF-nya aja, kemudian kita geser panah ke bawah satu kali. Nah, ini sudah masuk ke DF1. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita berikan tanda plus ya. Kita tambahkan dengan perhitungan T tabelnya yang tadi lagi ya. T tabel tapi kita pangkatkan 2. Nah, ini logo pangkatnya ini teman-teman bisa menggunakan, kalau di tempat saya shift 6 ya. Shift ditahan sama angka 6. Yang jelas ini panahnya panah ke atas begitu. Kemudian kita pangkatkan 2. Kemudian kita tutup kurung. Nah, ini kemudian kita enter sehingga ketemulah bahwa R tabelnya adalah 0,997. Ini untuk DF yang jumlahnya 1. Nah, ini kita tinggal tarik saja sampai ke bawah ya. Nah, di sini menggunakan tarik seperti ini bisa, menggunakan Ctrl D juga bisa ya. Nah, di sini teman-teman mungkin bertanya ya, apa perbedaan 0,05 dan juga 0,01 gitu ya. Nah, perbedaan 0,05 di sini ini adalah nilai signifikansi ya, di mana di sana adalah batas toleransi gitu ya. Jadi kalau di sini kalau kita jadi persen kan dia jadi 5% ya batas toleransinya ya. Tapi kalau 0,01 itu kan 1%. Jadi area errornya itu hanya dibatasi maksimal hanya 1% dan 5%. Rata-rata ya, rata-rata itu kita menggunakannya adalah di angka 5% ya, bukan 1%. Tapi kalau ada yang mungkin pengen kualitas butir soalnya benar-benar bagus gitu ya, maka gunakan saja 0,01% ya. Jadi bisa menggunakan itu. Nah, untuk cara menghitungnya sama ya dengan yang tadi ya. Kita buat sama dengan TINV ya. Kemudian kita klik nilainya, nilai signifikansinya ya. Kemudian titik koma ya. Kemudian kita klik GF-nya ya. Kemudian kita enter ya. Nah, maka ini kelihatan sekali ya, T tabel di sini lebih kecil daripada T tabel yang ada di 0,01. Nah, kemudian untuk R tabelnya sama ya, kita menggunakannya adalah T tabel dibagi SQRT ya kan. SQRT buka kurung ya. Kemudian kita klik DF-nya 1 ya, DF-nya. Kemudian ditambah nah ini T tabelnya ketutup ya. Jadi kita dari sini kita panah ke atas. C6 ya, pangkat 2. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, sehingga di sini R tabelnya dia lebih besar, yaitu sebesar 1 ya. Kalau di sini kan 0,997. Nah, ini kita duplicate sampai ke bawah. Oke, sorry. Oh, sorry. Ini tadi ada kesalahan teknis. Yang B4-nya belum saya absolutkan ya. Jadi kalau lupa diabsolutkan, teman-teman bisa menggunakan cara di blok seperti ini, Fn F4 ya. Kemudian enter, diurangi, tarik lagi. Nah, di sini ya. Nah, sudah muncul angkanya, sehingga di sini kita bisa komparasikan ya antara nilai signifikansi untuk 0,01 dengan 0,05. Nah, sekarang kita menuju ke perhitungan R tabelnya. Nah, di sini kan R tabelnya kita adalah melihat jumlah R tabel yang ada di sini. Nah, ini kebetulan saya membuatnya 40 ya. Jadi kita menggunakan nilai signifikansi 0,05 dengan
skor R tabelnya adalah 0,304 ya. Nah, di sini kita hitung ya, atau kita tulis saja 0,304 ya. 304 sama dengan ini ya. Kemudian kita tarik ke kanan. Jumlah ini ya. Nah, untuk total skornya tidak. Kemudian R hitungnya. Nah, sekarang cara kita mencari R hitungnya adalah kita menggunakan rumus Corel ya. Jadi kita klik sama dengan ya. Karena apa? Untuk menghitung untuk menemukan R hitung ya, kita nanti akan membandingkan ya skor perolehan di soal tersebut dibandingkan atau dikorelasikan dengan skor total. Begitu. Jadi ini kita gunakan sama dengan, kemudian kita blok ya dari sini, dari jawaban siswa nomor 1 sampai nomor 40. Sorry. Corelnya belum muncul, tapi keasikan ngomong ya. Jadi kita menggunakan, nah ini sudah muncul functionnya ya, nanti teman-teman bisa langsung pilih. Kita ulangi, Corel, begitu. Biar lebih mantap, mungkin hurufnya dibuat kapital semua. Corel. Nah, buka kurung ya, kemudian kita blok dari jawaban nomor 40 sampai nomor 1 sampai 40 ya. Kemudian di sini ada instruksi titik koma ya, titik koma. Kemudian kita blok yang total skornya. Ya, skor atau total nilainya di sini. Nah, untuk total skor ya teman-teman semuanya, karena ini tidak boleh bergeser-geser, padahal ini nanti kan akan kita korelasikan antara soal nomor 1 sampai nomor 20 ya kan. Agar total nilainya tidak bergeser-geser, maka di sini harus kita absolutkan gitu ya. Harus kita kunci biar tidak bergeser-geser. Nah, di sini kemudian kita tutup kurung, kita enter ya. Kita enter sehingga muncul nilainya adalah 0,249 ya. Nah, maka di sini kita tarik saja ke kanan ya. Kita tarik saja ke kanan. Nah, di sini sudah ditemukan perhitungan untuk hasil R hitungnya. Ya, cukup mudah ya. Nah, sekarang kita hitung ya. Kita hitung syarat ya. Syarat status itu valid atau tidak. Syaratnya adalah nilai R hitung ini harus lebih besar daripada R tabel. Gitu. Kalau dia tidak lebih besar dari R tabel, maka dia menjadi soal yang tidak valid ya. Menjadi soal yang tidak valid. Maka di sini kita buat untuk mencari ya apakah ini soalnya valid atau tidak, kita tidak perlu mencermati satu-satu ya. Kita gunakan rumus saja, menggunakan rumusnya Excel, yaitu menggunakan if ya kan, if R hitung ya kan lebih besar dari R tabel ya kan, maka titik koma, maka dalam tanda kurung itu adalah valid ya, tanda petik, valid begitu. Nah, kalau tidak bagaimana? Nah, ini saya antisipasi ya. Kalau tidak, maka dia tidak valid ya. Tidak valid. Nah, tutup kurung. Nah, karena ini adalah karakter ya, bukan angka ya, teman-teman semuanya, wajib menggunakan tanda petik 2 ya. Nah, petik 2 itu bukan petik satu-satu ya, tapi langsung yang petik 2 karena hasilnya nanti akan berbeda. Kalau angka tidak menggunakan petik nggak masalah ya. Ini rumus dasar di Excel ya. Nah, di sini kita enter ya, sehingga diketahui, oh, soal nomor 1 ternyata tidak valid. Kenapa? Nah, ternyata benar R hitungnya lebih besar lebih kecil daripada R tabel. Nah, ini langsung kita tarik ke kanan. Gitu ya. Nah, di sini akan diketahui bahwa ternyata soal yang valid adalah, nah ini untuk memudahkan ya. Ini ada 1, 2, kita buat nomornya. Karena kalau ke atas terlalu jauh ya. Maka yang kita ketahui yang valid adalah soal nomor 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, dan juga 19. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung berapa soal yang valid. Nah, ini kalau mau ngitungnya nggak usah manual satu-satu ya. Tetapi kita langsung menghitungnya menggunakan rumus juga.
maka menggunakannya adalah rumusnya sama dengan count if, ya, count if buka kurung, ya, count if range-nya dari sini sampai sini, oke, ya kan, dengan kriteria adalah valid. Sorry, ini validnya harusnya pakai petik. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita hitung, ternyata jumlahnya ada 8 soal yang valid, ya. Dari 20 soal yang sudah dibuat, ternyata 8 adalah soal yang valid. Nah, ini rangkaian panjang ya, teman-teman, ketika kita melakukan uji validitas dengan menggunakan Microsoft Excel, gitu ya. Nah, sekarang kita menginjak ke cara yang kedua, yaitu menggunakan uji validitas menggunakan SPSS. Nah, nanti kita cek ya, apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, gitu ya. Sama atau tidak. Ini kita minimize dulu untuk yang Excel-nya. Di sini sudah Pak Arif siapkan data juga ya. Nah, di sini data masih kosong ya, teman-teman semuanya ya. Jadi di sini teman-teman, ketika teman-teman sudah membuka aplikasi SPSS ya, di sini akan ada dua view ya. Yang pertama adalah data view, yang kedua adalah variable view. Nah, untuk memasukkan data, teman-teman silahkan kliknya adalah di bagian data view ya. Oke, sekarang kita coba ya untuk menganalisis gitu ya, menganalisis untuk data view untuk menggunakan SPSS. Nah, oke, sekarang kita buka dulu ya data yang Excel-nya tadi. Ya, di sini kita tetap membutuhkan data yang hasil pengolahan yang ini. Nah, ini ya. Jadi data ini tetap harus kita ambil ya untuk data skornya semuanya ya. Ini kita copy ya, teman-teman, kemudian kita buka di sini di variable view-nya. Kita paste saja. Nah, ini data sudah muncul ya. Data sudah muncul, kemudian di bagian variable view, ya ini teman-teman nggak usah khawatir kenapa ini kok hanya 0,00 gitu ya, satunya 1,00 karena di sini 0 di depannya tidak ditulis ya, atau tidak tampil di bagian Excel-nya, ya apa SPSS-nya gitu. Nah, sekarang kita cek di variable view-nya. Di sini teman-teman boleh diubah ya, variabel 1, 2, 3, 4 sampai 20 ya. Itu boleh diubah namanya ya. Kemudian untuk yang variabel yang terakhir ya, karena ini adalah total skornya ya, total skornya kita ubah menjadi namanya adalah total score. Nah, ini variable name contain all illegal character. Nah, kenapa ini ilegal? Karena di sana menggunakan spasi, jadi nggak boleh ya menggunakan spasi ya. Oke, ini kita perbaiki dulu. Jadi menggunakannya adalah total underscore. Oke, ulangi. Nah, ini total score. Nah, pakai underscore aja ya. Ini variabelnya saya tidak ubah ya, karena durasi juga. Measure-nya kita ubah semuanya menjadi scale ya. Ini ubahnya gampang, tinggal dipanah ke bawah aja udah otomatis berubah sendiri. Ya, nah, gitu teman-teman semuanya. Kemudian kita klik data view ya. Dari data view ini tadi kemudian kita lakukan analisis langsung ya. Kita klik analyze, kemudian correlate, bivariate ya. Nah, di sini karena ingin kita bandingkan semuanya gitu ya. Dari soal nomor 1 sampai 20 dengan total skor, maka di sini diblok aja semuanya atau ditekan Ctrl A gitu ya. Pastikan terblok semua. Kemudian kita pindah ke bagian variabel dengan mengklik tanda panah ini tadi. Nah, kemudian di sini sudah correlation coefficient-nya pastikan percent correlation, kemudian to type ya, kemudian sisanya tidak perlu diatur ya. Dan kita klik OK. Nah, di sini sudah proses perhitungan ya. Perhitungan kita tunggu. Nah, ini outputnya.
Nah, dari output ini teman-teman semuanya, kita bisa membaca ya, bahwa ini bisa kita baca dari kanan ya kan, kanan yang dari total skor karena di sini adalah eh, jadi ini hasilnya ya. Ini yang kita baca adalah nah, ini yang baris ke pertamanya ya, baris pertamanya. Ini skor correlation-nya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kita bisa melihat bahwa nilainya adalah 0,249. Ini bawahnya lagi adalah 0,06 dan seterusnya gitu ya. Ini adalah hasil Pearson correlation-nya. Nah, di sini teman-teman untuk menemukan mana soal yang valid ya, kita bisa juga menggunakan yang bawah ya, karena sama aja. Bisa yang kanan, bisa yang bawah. Kita mencari jawaban atau hasil skor Pearson correlation-nya yang ada tanda bintangnya. Nah, ini atau jadi kita menggunakan tanda itu ya. Di sini ada ya 487 ada bintangnya 2 gitu ya. Kemudian 398 ini bintangnya 1. Nah, ini ada yang bintangnya 1 atau 2 ini adalah soal-soal yang valid ya. Maka di sini kita bisa cek ya. Ini kalau yang ke kanan ini kan urutan ya, langsung 1 2 3 4 ya. 5 6 7 8 9 10 ya kan. 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini 4 4 5 ini kan tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pas ya. Totalnya ada 20. Nah, di sini kita cek soal mana saja yang valid. Nah, ini harus kita bandingkan ya dengan yang tadi ya. Di sini adalah yang masuk adalah 7 ya, kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu ya. 10 11 ya. 7 9 11. Kita lihat data yang hasil uji validitas tadi. Ternyata di sini yang valid juga sama. 7 9 ya, tak tandai aja. 7 kemudian ada 9 ya. Kemudian ada juga yang 11 ya. 7 9 11 sama ya kan. Sekarang kita lihat lagi data view-nya, hasilnya. Mana tadi 7 9 11 dah. Ini 11, kemudian di sini ada 11 tadi 12 13 ya kan. 12 13 sama enggak? Nah, ternyata sama 12 dan 13 ya. 12 13. Yang berikutnya adalah 12 13 14 15 16 17 18 19 16 17 18 19. Jadi 16 17 sama 19 ya. 16 17 sama 19. 16 sama ya. 17 sama ya. Dan yang terakhir adalah 19. Ini sama. Nah, sehingga teman-teman semuanya terbukti bahwa cara ya melakukan uji validitas menggunakan Excel ini valid ya, hasilnya sama dengan ketika kita menggunakan SPSS. Nah, maka di sini teman-teman sekarang punya dua pilihan untuk melakukan uji validitas. Mau menggunakan yang Excel ya dengan langkah yang begitu luar biasa gitu ya, atau teman-teman mau menggunakan yang basisnya adalah ini menggunakan SPSS yang langkahnya mungkin lebih simpel gitu ya. Dan tapi ingat bahwa langkah yang sederhana itu tadi harus dibarengi dengan step-step yang benar. Kan gitu ya. Nah, saya rasa itu untuk uji validitas kita pada kesempatan kali ini. Silahkan bisa dipelajari kembali ya nanti video ini diulang-ulang dan juga dipraktekkan ya, karena ini bagian penting ya dari teman-teman semuanya untuk bisa melakukan uji validitas terhadap butir soal, khususnya untuk soal pilihan ganda. Saya rasa itu video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.